Di tengah hiruk-pikuk akhir dinasti Han Timur, lahirlah seorang tokoh yang namanya akan terukir abadi dalam sejarah Tiongkok. Dia adalah Cao Cao, seorang penyair, ahli strategi, dan negarawan yang brilian, sekaligus sosok yang diselimuti kontroversi. Lahir di Kabupaten Kiau, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan ambisius. Dunia yang ia kenal adalah dunia yang penuh kekacauan. Kaisar hanyalah boneka, sementara para panglima perang berebut kekuasaan, mengabaikan penderitaan rakyat. Melihat semua ini, Cao Cao tidak tinggal diam. Dengan tekad membara, ia mengumpulkan pasukan untuk memulihkan ketertiban. Awalnya, pasukannya kecil, seringkali diremehkan. Namun, kecerdasan strategisnya sungguh luar biasa. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan yang terpenting, bagaimana memenangkan hati dan pikiran orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya merekrut prajurit tangguh, tapi juga para cendekiawan dan penasihat berbakat, tanpa memandang latar belakang mereka. Baginya, kemampuan adalah segalanya. Salah satu momen paling menentukan dalam karirnya adalah saat ia menyelamatkan Kaisar Xian dari para panglima perang yang menyanderanya. Dengan menjadikan Kaisar sebagai simbol legitimasi, Cao Cao secara cerdik menempatkan dirinya sebagai pelindung takhta. Tindakan ini memberinya keuntungan politik yang sangat besar. Dari ibu kota baru di Suchang, ia mengeluarkan dekret atas nama Kaisar, memperluas wilayah kekuasaannya, dan menyingkirkan para pesaingnya satu persatu. Ia menyatukan hampir seluruh Tiongkok bagian utara di bawah panjinya. Namun, ambisinya tidak berhenti di situ. Di balik reputasinya sebagai negarawan, Cao Cao juga seorang komandan militer yang tak kenal takut. Pertempuran Guandu adalah bukti kejeniusannya. Menghadapi pasukan Yuan Shao yang jumlahnya jauh lebih besar, Cao Cao tidak gentar. Dengan taktik serangan kejutan yang brilian, ia membakar gudang persediaan musuh, mematahkan semangat mereka, dan meraih kemenangan yang mustahil. Kemenangan ini mengukuhkan posisinya sebagai penguasa terkuat di utara. Di sisi lain, Cao Cao juga seorang administrator yang cakap. Ia menerapkan kebijakan Tuntian, sebuah sistem pertanian militer yang memungkinkan para prajurit dan pengungsi untuk menggarap lahan terlantar. Kebijakan ini tidak hanya memastikan pasokan makanan yang stabil untuk pasukannya, tapi juga membantu memulihkan ekonomi yang hancur akibat perang. Ia mereformasi sistem perpajakan dan hukum, berusaha menciptakan stabilitas di wilayah yang ia kuasai. Rakyat yang lelah dengan perang akhirnya bisa merasakan sedikit kedamaian. Namun, jalan menuju kekuasaan tertinggi tidaklah mulus. Impiannya untuk menyatukan seluruh Tiongkok harus terhenti di pertempuran Chibi, atau dikenal sebagai pertempuran tebing merah. Di sana, armada angkatan lautnya yang perkasa dihancurkan oleh aliansi Sun Quan dan Liu Bei. Kekalahan telak ini memaksanya mundur ke utara dan secara efektif membentuk tiga kerajaan yang legendaris. Wei di utara yang dikuasai Cao Cao, Shu di barat oleh Liu Bei, dan Wu di tenggara oleh Sun Quan. Meskipun gagal menyatukan Tiongkok, warisan Cao Cao tetap hidup. Ia meletakkan dasar bagi kerajaan Wei, yang nantinya akan didirikan oleh putranya, Cao Pi. Di luar medan perang, Cao Cao adalah seorang penyair yang sangat dihormati. Puisi-puisinya, yang seringkali ditulis dengan gaya yang kuat dan terus terang, mencerminkan gejolak zaman dan ambisi pribadinya. Karyanya seperti Melihat Lautan Biru dan lagu pendek masih dikagumi hingga hari ini karena kedalaman emosi dan kekuatan sastranya. Hingga kini, Cao Cao tetap menjadi salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah. Bagi sebagian orang, ia adalah tiran yang licik dan haus kekuasaan, yang merebut kekuasaan dari dinasti Han. Namun bagi yang lain, ia adalah pahlawan visioner yang mencoba menyelamatkan negara dari kehancuran total. Mungkin, kebenarannya ada di antara keduanya. Ia adalah produk dari zamannya. Seorang pria yang melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan dan berjaya di era yang penuh gejolak. Kisah Cao Cao adalah cerminan dari sifat manusia yang penuh dengan ambisi, kecerdasan, kekejaman, dan juga keindahan. Legenda tentangnya, baik sebagai pahlawan maupun penjahat, terus diceritakan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa namanya tidak akan pernah dilupakan. Ia adalah bukti bahwa sejarah seringkali ditulis tidak hanya dengan tinta, tetapi juga dengan darah, keringat, dan puisi. Terima kasih telah menyimak kisah legendaris Cao Cao. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.